Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Juli Dwi Kustian Sarosa dengan NIM 4181938. Di sini saya akan menjelaskan intervensi dalam pembangunan. Pertama, intervensi dalam pembangunan. Abdullah menyatakan bahwa intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Sedangkan pembangunan di sini, konsep yang digunakan dalam pembangunan tersebut adalah people based development, yang artinya pembangunan ini harus fokus pada masyarakat, bukan infrastruktur yang ada pada daerah target. Intervensi ini merupakan upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Sedangkan metode intervensi sosial dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat seperti individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Maksudnya adalah setiap masyarakat itu harus mampu berperan sesuai statusnya di dalam masyarakat, yang mana status tersebut diakui oleh lingkungan dan status tersebut tidak melewati batasan-batasan norma yang ada. Ilmu ekonomi ini lahir karena adanya kondisi kelangkaan scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi tangan pemerintah. Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta yang ketiga itu mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Pada intinya, pemerintah ini ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar, sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi dalam perekonomian secara langsung, yang pertama ada penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi produsen. Misalnya untuk produk dasar pertanian. Contoh, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Nah, hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang yang berpihak membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Yang kedua ini ada penetapan harga maksimum atau selling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintahan bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET ini dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contohnya, penetapan harga maksimum di Indonesia ini antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan transportasi seperti tiket bus atau lain-lain. Kemudian ada intervensi pemerintah dalam perekonomian secara tidak langsung. Yang pertama ini ada penetapan pajak, di mana kebijakan penetapan pajak ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Kemudian ada pemberian subsidi. Pemerintah ini dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi tersebut. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Di dunia ilmu makroekonomi modern ini, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Seperti misalnya di Indonesia, yang tingkat kemajuan perekonomiannya masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun atau developing
country. Terlebih-lebih lagi setelah didera krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi seperti ekonomi, sosial, politik, tetap menuntut campur tangan pemerintah secara lebih besar untuk memulihkan dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan sosial secara lebih mendasar. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih.